Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 15 September 2022. Hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-24, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Pada waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan seringkali kita pakai sebagai alasan untuk mengeluh kepada Tuhan. Iman kita mudah goncang ketika berhadapan dengan pengalaman-pengalaman buruk. Hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria berduka cita atau dikenal juga dengan sebutan Maria Dolorosa. Maria tidak mengeluh menjalani perannya sebagai bunda Sang Juru Selamat. Ia tidak mengelak atau lari dari rencana Allah, bahkan menyerahkan hidup secara total kepadanya. Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dalam warta Injil tadi di kaki salib, Maria menyaksikan kematian putranya. Sekali lagi, ia tidak mengeluh, menyangkal atau marah kepada Allah. Ia percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Saudara-saudari yang terkasih, tidakkah bahwa penderitaan yang ditanggung Bunda Maria sebenarnya sudah tersirat pada apa yang dinubuatkan Simeon ketika Maria dan Yosef serta kanak-kanak Yesus berada di bait Allah? Dikatakan, ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih, hampir setiap hari kita memiliki penderitaan yang harus ditanggung, entah besar entah kecil. Misalnya, rasa sakit fisik yang kita derita, pengalaman jatuh atau gagal, dikecewakan orang terdekat, dikhianati teman, kehilangan orang yang kita kasihi, dan lain sebagainya. Menghadapi semua itu, kadang kita mudah mengeluh dan menyerah. Mulai muncul rasa ragu, seakan Tuhan hanya diam atau bahkan pergi meninggalkan kita. Bunda Maria mengajarkan kepada kita bahwa duka dan luka yang mendalam tidak lekas membuat kita putus asa dan kehilangan keyakinan pada cinta Tuhan. Sikap Maria menjadi sikap kita. "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan iman yang sungguh, dalam penderitaan sekalipun, kita mengalami betapa Tuhan itu baik. Semoga doa Bunda Maria dan berkat Yesus Putranya memampukan kita untuk senantiasa setia di dalam pengalaman-pengalaman duka cita. Saudara-saudari yang terkasih, Santa Perawan Maria berduka cita adalah salah satu gelar yang lebih menonjol dari Bunda Maria. Ada banyak gelar yang disematkan kepada sosok Bunda Yesus ini. Bunda yang termurni, Bunda yang patut dicintai, Bunda penebus, Bunda segala bangsa, Bunda segala kemenangan, perawan yang murah hati, perawan yang setia, cermin kekudusan, tahta kebijaksanaan, bejana rohani, Bunda keselamatan orang sakit, Bunda pertolongan umat Kristen, Ratu para malaikat,
Ini semua sebagian deretan gelar yang dilekatkan kepada pribadi Maria. Jika disebutkan semua, ada 17 gelar yang dimiliki Maria. Gelar-gelar itu memiliki latar belakang beragam, yang muncul dari pengalaman perjumpaan iman umat Allah bersama Maria. Gelar ini jelas merujuk pada saat-saat suka dan duka yang mendalam dalam kehidupan Maria. Saudara-saudari yang terkasih, tidakkah kita tahu bahwa di antara devosi kepada Santa Perawan Maria berduka cita adalah meditasi dan refleksi 7 duka Santa Perawan Maria? Maka berikut ini adalah 7 duka Maria itu. 1. Nubuat Simeon. 2. Perjalanan ke Mesir. 3. Kehilangan Yesus di bait suci. 4. Maria bertemu Yesus dalam perjalanan ke Kalvari. 5. Yesus wafat di kayu salib. 6. Maria menerima tubuh Yesus dalam pelukannya. Dan yang ke-7, tubuh Yesus ditempatkan di makam. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya tidak perlu dikatakan bahwa Bunda Yesus pun tidak luput dari penderitaan dan kesedihan. Namun penderitaan dan kesedihan Maria sangat erat bersatu dengan penderitaan dan kesedihan Yesus, seperti yang dapat kita lihat dalam 7 duka Maria. Penderitaan dan kesedihan Maria juga membuatnya bersatu dengan kita dalam penderitaan dan kesedihan kita sendiri dalam hidup. Tuhan tidak membebaskan Maria dari kesedihan dan penderitaan, sama seperti Dia tidak menyelamatkan Yesus dari kematian di kayu salib. Tetapi seperti kita tahu, Yesus menyerahkan diri dengan rendah hati kepada Tuhan yang menyelamatkan Dia dari kematian. Demikian pula Maria juga tunduk dengan rendah hati kepada Tuhan meskipun pedang kesedihan menembus hatinya. Maria percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dari kesedihan dan penderitaannya. Semoga kita mempersatukan diri dengan Maria dan sungguh percaya seperti yang dipercayai oleh Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku berterima kasih Engkau telah menyerahkan Bundamu kepada gereja. Semoga bersama Dia kami tidak surut iman karena penderitaan yang harus aku alami, namun justru mendorong dan menguatkan imanku setiap kali menderita dan berduka cita dalam hidup ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.